Horas. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah kita sediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 hingga ayat 7. Demikianlah dikatakan, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sungguh luar biasa firman Tuhan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita. Sebenarnya kita ini, hidup kita ini tidak ada apa-apa, tidak berarti ya kalau hidup kita tanpa Tuhan. Karena itu melalui firman yang kita dengar tadi, maka Rasul Paulus juga mengajak saudara dan saya sebagaimana ajakannya kepada Timotius, juga kepada jemaat yang di Efesus. Apa ajakannya itu? Hiduplah dalam kecukupan. Wah, luar biasa ya. Hiduplah dalam kecukupan. Sebenarnya kalau kita renungkan dalam-dalam ya, sebenarnya itulah orang kaya yang sesungguhnya ya. Itulah kekayaan yang sebenar-benarnya. Kalau hidup kita hidup di dalam kecukupan ya. Orang kaya pasti ada kekurangannya ya. Apalagi ya yang di bawah kemiskinan, yang tidak ada apa-apa ya. Jadi memang sungguh luar biasa firman itu mengajak kita bukan menjadi orang miskin atau menjadi orang kaya, tapi ajakan kepada kita semua supaya kita memiliki rasa cukup, hidup dalam kecukupan. Itulah orang kaya. Luar biasa ya. Tapi juga cukup kan? Apakah dalam arti cukup itu ada situ yang kurang? Semua cukup ya. Nah, itulah kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, jadi semua yang sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamatnya harus hidup di dalam kecukupan ya. Jadi inilah ajakan Rasul Paulus kepada Timotius, ke jemaat Efesus, dan juga ya dia mengundang saudara dan saya untuk hidup ya di era-era yang tidak menentu ini, supaya kita hidup dalam kecukupan ya. Apa itu maknanya bagi kita hidup dalam kecukupan? Pertama, orang yang hidup dalam kecukupan dialah orang yang sungguh-sungguh ya, bukan lebih dahulu cari uang ya, cari materi dan lain-lainnya, tapi orang yang di dalam kecukupan dari Tuhan, maka satu, dia terlebih dahulu mencari apa? Mencari kerajaan Allah. Nah, itulah orang yang dalam kecukupan itu ya, dia terlebih dahulu mencari kerajaan Allah sebagaimana di Matius 6 ya ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, luar biasa ya. Nah, itulah ciri khas, karakteristik ya orang yang hidup dalam kecukupan, ada rasa cukup, maka dia mencari dahulu kerajaan Allah ya. Dan itulah kekayaan kita yang hidup di dalam kecukupan. Jadi ada prioritas, tujuan, dan hasilnya apa? Kita hidup di dunia ini, hidup juga dia akan datang, yaitu bahkan hidup selama-lamanya.
di dalam kekekalannya. Luar biasa ya. Indah sekali kalau kita hidup di dalam kecukupan, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menerima firman Tuhan ini? Sederhana sekali, cukup hanya 3 huruf. M-A-U, mau. Mau hidup dalam kecukupan? Maka saudara dan saya jadi orang kaya. Ya. Kenapa? Selain kita hidup di dunia ini juga hidup untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Dan itulah ibadah yang sesungguhnya. Karena dia terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya mendahului Tuhan dari segala apa yang ada di dunia ini. Indah bukan? Ayo, mari kita bergegas. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan diperteguhkan iman kita untuk senantiasa hidup di dalam kecukupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Betapa indahnya kehidupan anak-anak-Mu yang hidup di dalam kecukupan. Dan itulah ukuran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Orang-orang yang hidup dalam kecukupan, itulah orang terkaya di muka bumi ini. Sedangkan orang kaya pasti ada kekurangannya. Tetapi di tengah-tengah perkataan cukup, situ tidak ada kekurangan. Itulah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Luar biasa kebaikan-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kecukupan. Karena itu berasal dari Tuhan. Itulah anugerah-Mu, kekayaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tatap tililah anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada sekarang. Engkau ada dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam masa depan yang Tuhan telah sediakan. Berilah Tuhan seluruh hidup kami sungguh-sungguh jadi hidup yang berguna bagi semua orang. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami selaku orang tua, berkati kami selaku jemaat, berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani tengah-tengah jemaat maupun dalam pemberitaan Injil, sehingga semakin bertambah-tambah jumlah orang percaya kepadamu. Bila firman-Mu senantiasa bertak dalam kehidupan kami, dan kami setia sampai Maranatha. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.